Hawa nafsu ikhwan ketika sudah masuk ke ilmu dan orang itu pintar, maka sesuatu yang tadinya haram bisa dia balut-balut sehingga menjadi halal. Dan ini mengerikan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa rafa'a ad-darajat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asta'inuhu wa astaghfiruh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab Talkhis Al-Hamawiyah atau Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di mana kita sampai halaman 34 bukan ya? Wa ammal fitrah bukan? Amal fitrah sekarang. Iya. Mana Syekh Sukran ini mana? Yang baca siapa? Antum? Iya, tafadhal iqra. Nah? Wa amal aqlu sekarang. Ayo fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ammal aqlu fa inna kulla aqlin sarihin يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين. الأول أن العلو صفة كمال أن العلو صفة كمال والله تعالى قد وجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى فلزم ثبوت العلو له فلزم ثبوت العلو فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى. الثاني أن العلو ضده السفلى لا أن العلو ضده أن العلو ضده السفل أن العلو ضده السفل والسفل صفة نقص والله تعالى والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وثبوت ضده له وهو العلو. Wa ammal aqlu, qala mu'allif rahimahullah, wa ammal aqlu, adapun dalil aqli berkenaan dengan kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi di atas arsy. Dalil aqlinya adalah fa inna kulla aqlin sarihin
setiap akal yang betul-betul lurus yadullu ala wujubi uluwillahi bidzatihi fawqa khalqih, menunjukkan pemikiran di akal yang lurus menunjukkan wajibnya, mestinya kemahatinggian Allah Ta'ala secara zat di atas makhluknya. Hal tersebut dari dua sisi. Sisi pertama, akal itu pasti akan menyatakan bahwasanya annal uluwa sifatu kamalin. Ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan. Ya, ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Wallahu ta'ala qad wajaba lahul kamalu al mutlaq min jami'il wujuh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah wajib untuknya, pasti ada pada dirinya kesempurnaan secara mutlak dari segala sisi. Falazima, maka dengan kenyataan bahwasanya atau dua premis tersebut, premis pertama al-ulu sifatu kamal. Apa premis itu apa? Muqaddimah. Ya, apa namanya? Asas atau dasar pertama al-ulu sifatu kamal. Ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Gitu kan? Kemudian premis atau muqaddimah atau asas kedua, Allah Ta'ala itu maha sempurna. Ya, paham di sini. Jadi premis pertama, ini anda pakai bahasa ilmu mantik. Ya. Muqaddimah pertama, ketinggian adalah sifat kesempurnaan. Kemudian premis atau muqaddimah kedua, Allah Ta'ala wajib pada dirinya kesempurnaan secara mutlak dari segala hal, dari segala sisi. Dengan dua premis ini digabungkan, maka terciptalah natijah atau hasil, yaitu bahwasanya falazima thubutal uluwi lahu tabaraka ta'ala. Maka pastilah Allah Ta'ala itu maha tinggi. Kenapa? Satu, karena ketinggian itu adalah sifat kesempurnaan, dan kedua, Allah Ta'ala tersifati dengan kesempurnaan secara mutlak. Paham di sini, kawan? Kalau misalnya mau kita contohkan dengan metode seperti ini, misalnya apa contohnya? Misalnya udah zikri pinter, misalnya, ya. Satir, pinter, Masya Allah, cerdas. Ya. Dan manusia yang pinter itu biasanya bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu premis kedua. Maka hasilnya adalah udah zikri pasti bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu. Jadi bangunan satu, bangunan dua dicampur dan jadilah konklusi. Begitu. Ya. Contoh lain misalnya, antum memakai baju putih. Premis pertama. Premis kedua, baju putih itu mudah kotor. Hasilnya baju antum mudah kotor. Ngerti enggak? Enggak ngerti. Kalau Abu siapa nah lupa. Abu Ibrahim ya? Abu siapa beliau nih? Abu siapa beliau nih? Coba cari di WA, Abu siapa ya? Ini Pak Abu Ja'far. Abu Talib, Abu siapa ya? Anda lupa, Masya Allah. Kebanyakan pikiran jadi lupa lah. Ya pokoknya begitulah. Ya, itu namanya ilmu logik atau mantik. Jadi ada premis atau muqaddimah, dan dari premis atau muqaddimah itu digabung nanti jadi konklusi, ya gitu ya. Kesimpulan. Di sini secara logika, kan ini wa amal aqlu, secara logika pasti ada dua sisi.
tentang Allah Ta'ala yang dikaitkan dengan kemahatinggiannya. Pertama, kita semua sepakat ya, yang namanya tinggi itu lebih baik ya, itu sifat yang Masya Allah bagus gitu. Kalau dibilang, wah Masya Allah dia tinggi orangnya, kan enak dengarnya, dia tinggi orangnya, daripada dia pendek gitu kan. Atau nilainya tinggi, Masya Allah, intensitasnya tinggi, speednya tinggi, dan seterusnya, menaranya tinggi. Itu sifat kamal, sifat yang bagus, kesempurnaan gitu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tersifati dengan hal yang sempurna. Maka dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala maha tinggi karena dia sempurna dengan sifatnya. Taib yang kedua, ats-tsani annal 'uluwa dhidduhu as-suflu, bahwasanya ketinggian lawannya adalah kerendahan. Was-suflu sifatun naqsin, dan kerendahan itu adalah sifat apa? Kekurangan. Itu premis kedua. Premis ketiga, wallahu ta'ala munazzahun an jami'i sifati naqs. Allah Ta'ala tersucikan dari segala sifat kekurangan. Ya. Ya, jadi ada 3 premis, 3 muqaddimah. Pertama, al-'ulu dhidduhu as-sufl. Ketinggian lawannya adalah kerendahan. Ya, segala yang disebut rendah itu umumnya apa? Disebut oleh orang-orang sifat yang kurang. Tahu nggak dia tuh si Boncel misalnya? Tahu Boncel nggak tuh? Si Kuntet. Ya. Ketika disebut Kuntet, Boncel, pendek, maka wah ini kurang nih orang. Ya kan? Begitu. Maka di sini premis ketiga, Allah Ta'ala tersucikan dari segala sifat yang mensinyalir kekurangan. Dan sufl atau rendah, pendek itu adalah sifat kekurangan. Maka falazima tanzihahu 'anis sufl. Maka itu melazimkan apa? Tersucikannya Allah Ta'ala dari sifat pendek atau rendah. Begitu. Maka kita katakan annal 'uluwa dhidduhu as-sufl. Ini premis pertama. As-suflu atau was-sufla ya. Bisa juga was-sufla bisa, was-suflu bisa. Was-sufla sifatu naqsin. Ini premis kedua. Wallahu ta'ala munazzahun an jami'i sifatin naqs. Ini premis 3. Kemudian natijah atau konklusinya apa? Allahu munazzahun 'anis sufl. Allah Ta'ala tersucikan dari sifat rendah. Dan wa thubuta dhiddihi lah, dan melazimkan yang kedua tertetapkannya hal yang bertentangan dengan an-naqs wa huwa al-'ulu, yaitu lawannya as-sufl adalah al-'ulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tinggi ya. Baik. Dilanjutkan Syekh Pujo. Wa ammal fitratu fa inna Allah Ta'ala fatara al-khalqa kullahum al-arab wal ajam hatta al-bahaimi ala al-imani bihi wa bi uluwihi. Fama min 'abdin yatawajjahu ila rabbih bi du'a'i aw ibadatin إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء. وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يعرض بإنكار استواء الله على عرشه. فقال أبو جعفر الهمداني
Al-Hamadani Hamadani الحمداني دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع دعنا من ذكر العرش دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة في قلوب ضرورة بطلب العلو يلتفت يمينه لا يلتفت يمينه يمنة لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا فصرح أبو المعالي والطم رأسه وقال walutami ra'sihi, gitu aja biar sekalian ancur-ancuran sekalian. فصرح أبو المعالي والطم رأسه. Mau ikut-ikutan antum, malah orang anak udah ngasal-ngasal ya. Walatama ra'sahu. فصرح أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيران المهاداني حيرني الهمداني وقال حيراني همداني الهمداني حيراني الهمداني. Ya, antum ini masya Allah. Ada ikhwan lain yang bisa baca, ikhwan? Yang benar bacaannya? Enggak ada? Allahul musta'an. Enggak, Anda enggak percaya kok beliau. Yang lain, yang benar talibul ilm, yang memang benar-benar belajar. Ada? Ikhwan Torik. Yang dari Libya, saudara saya, yang lagi belajar Libya itu, jadi qari, ya, yang lagi fokus bahasa Arab, biar bisa mencontohkan bacanya, ya begitu. Soalnya kalau nanti dilihat orang-orang ini bacaan yang ngawur-ngawuran, terus ini belajar tentang akidah dan membantah Asy'ariyah, sementara kalau mereka adalah orang-orang yang paling berbangga dengan nahwu dan mantik, kita jadi sasaran ya kawan. Lihat baca aja nggak bener gitu. Yang kena anak juga nanti. Itu murid-muridnya nggak ada yang kena gitu. Masa kajian hal-hal yang sangat berat seperti ini, tapi qari'nya itu menjadi aib bagi kajian. Anda bukan ngejelekin antum Syekh, walaupun memang jelek memang kebacaannya, tapi ya di sini diperlukan muhasabah. Satu masjid bermuhasabah. Yang belajar Libya jangan jadi mutakabbir, sombong dengan Libyanya. Dia masih talib, masih kecil, apalagi baru syariah 1, syariah 2, hatta dia ustaz. Hatta mereka ini ustaz di tariq, maka mereka masih saghir. Hendaknya mereka ngaji dan duduk bareng dengan ikhwan lainnya, dan mungkin menjadi qari biar mencontohkan kepada ikhwan lainnya, teman-teman yang belajar di Uthman atau ikhwan lainnya, begini talibul ilm membaca. Adapun dengan takabburnya sebagian dari ikhwan Libya yang mereka juga belum tentu ada kualitas untuk mengajar, maka hendaknya mereka itu sebelum nanti mengajar di publik, mereka belajar dulu di guru-guru yang sudah biasa mengajar di publik. Maka ini nasihat ditolong ke beberapa ikhwan yang Anda mendengar takabbur sebagian dari ikhwan, kesombongan beberapa rekan-rekan yang sekarang belajar di Libya. Anda tahu ya, karena Anda punya intel juga di Torik, jadi Anda tahu ya, takabbur, sombong, ya, enggak mau nyapa kadang-kadang dengan
ikhwah lainnya, bahkan dengan beberapa asatidzah yang mondar-mandir di thariq. Karena mereka merasa asatidzah. Padahal mungkin baru guru SD. Belum level guru yang membangkitkan umat, belum. Apalagi kalau sudah jadi level guru yang besar, maka mungkin takabburnya lebih tinggi lagi. Begitu ya ikhwas sekalian. Yang belajar tuh yang di Libya tuh. Anak enggak segan-segan kalau ketemu dia anak Libya, enggak segan-segan anak tegur kalau anak tahu. Ya, antum belajar juga dong. Kalau antum misalnya pengen nanti ngajar umat, maka duduk di majelis yang di situ proyeksi umat gitu loh. Karena belum cukup kalau kita mengetahui apa yang ada di dalam kampus di PIA, karena itu kan khas tulabul ilm. Kita enggak tahu atmosfer pengajian-pengajian biasa seperti ini. Nah, sehingga nanti insyaallah dia bisa ngajar bagaimana caranya ngajar kaum muslimin pada umumnya. Begitu, ya. Dan jangan membiarkan rekan-rekan yang memang dia tidak ada fokus maksudnya. Anda melihat banyak dari antum hatta antum fokus nahu tapi parsial. Antum bukan fokus betul-betul, melainkan setengah, ya. Karena memang banyak kebutuhan hidup, ya, seperti kerja, safar, dinas, ya, dan seterusnya. Ojek online, ya. Ojek online sambil belajar nahu agak susah, walaupun ya bisa insyaallah, dan anda pikir enggak ada yang seperti itu, ya, karena emang enggak mau juga, ya, dan seterusnya. Itu dimaklumi, tetapi di sini talibul ilm yang memang dia fokus di ilmu, hendaklah dia mencontohkan kepada semua dari kita, ya, sambil duduk di majlis membaca, dan orang-orang mengetahui oh begini talibul ilm, gitu. Karena asumsi ana di daerah ini masing-masing dengan egonya, ya ikhwan. Ya, yang fulan dengan ustaz fulan, yang fulan hanya dengan ustaz fulan, kemudian yang dia talibul ilm enggak mau mencontohkan kepada beberapa ikhwah-ikhwah ini. Ana yakin antum sebenarnya butuh figur yang bisa dia, oh kayak gini kita nuntut ilmu gitu loh, dari kalangan pemuda gitu. Ya, dan mereka itu seharusnya adalah mereka-mereka yang ada di Libya. Dan jangan gengsi dengan duduk bareng dengan ikhwah sekalian. Ya, kalau anda pribadi pun anda bukan, anda makan pun bareng sama antum enggak gengsi, wallah. Dan anggap aja kita sahib biasa. Kita tidak ada gengsi-gengsian, ya. Malah justru gengsi tersebut yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpul bareng sahabatnya, ngobrol, bercanda bareng sahabatnya. Bukan mengeksklusifkan diri dengan apa? Wah, saya kan Libya. Kalau kamu kan Utsman. Apalagi antum Torik, ya, enggak, sama semuanya, ikhwan, ya. Ngobrol-ngobrol aja, deket-deketan, saling menularkan faedah ilmu, akhlak, adab dalam majlis. Ya, ana enggak ngejelekin antum loh, bukan antum, walaupun ya gitu, ya. Begitu, ikhwan. Taib. Wa ammal fitrah. Adapun fitrah, dalil fitrah, fa inna Allah Ta'ala fatara al-khalqa kullahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fitrah kepada makhluk. Ya, al-khalq di sini maknanya makhluk. Kullahum, seluruh dari makhluk. Maka bisa dikatakan al-khalq ini ismul jins al-jam'i dia. Dia isim jenis dan bersifat jama'. Ya, seperti isim jins. Karena di sini kullahum, hum di sini kembali al-khalq. Allah Ta'ala menfitrahkan kepada seluruh makhluk, kemudian dibadalkan dengan al-araba wal-ajama, baik al-arab atau ajam, Arab ataupun non-Arab. Ajam itu non-Arab. Hatta al-bahaima 'alal imani bihi wa bi'uluwih, sampai-sampai binatang-binatang difitrahkan untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan juga terhadap kemahatinggiannya. Fama min 'abdin yatawajjahu ila rabbih bidu'ain aw ibadatin illa wajada min nafsihi daruratan bi talabil 'uluwi.
Maka tidaklah dari seorang hamba dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan doa atau ibadah, baik dengan doa atau ibadah. Ya, maka ini atful 'am 'alal khas. Doa itu khusus, ibadah umum, dan doa termasuk ibadah. Ya, tapi di sini ditafriq, dirinci lagi, karena doa ini memang khusus dia. Doa orang pun hatinya kembali kepada Allah, atau ibadah pada umumnya seperti salat, berbuat ihsan dan seterusnya. Ketika seorang hamba dia betul-betul merasa ikhlas dengan doanya atau ibadahnya, pastilah wajada min nafsihi daruratan bi talabil ulu. Maka dia akan menemukan di dirinya suatu hal yang sifatnya daruri, yaitu absolut ada pada hatinya, yaitu apa? Yaitu dua hal. Pertama, bi talabil ulu, ya, yaitu mencari kemahatinggian. Antum ketika ingin diterima doanya atau ibadahnya, ada di kalbu antum kerendahan jiwa di hadapan Allah dan juga kemahatinggian Allah Ta'ala. Antum mencari hal tersebut. Karena orang ketika mengharapkan sesuatu, maka dia mengharapkan dari yang lebih tinggi dari dirinya. Iya, seperti seorang yang fakir, dia mengharapkan mencari hutang kan, pasti kepada orang yang kekayaannya lebih tinggi darinya. Enggak mungkin dia melihat orang yang sama dengan dirinya dari segi kekayaan, dia enggak bakal dia mah sama aja sama saya gitu. Enggak ada harapan, apalagi dengan orang yang di bawahnya. Maka di sini seseorang ketika berdoa berarti kan dia fakir, dia merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ketika dia ibadah, dia mengingat akhiratnya, dia butuh kepada Allah Ta'ala. Pasti secara darurat di hatinya ada talabil ulu, yaitu sisi atau perasaan untuk mencari zat yang maha tinggi. Ya, kita mengharapkan sesuatu berarti kita ada keyakinan akan ketinggian hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa irtifa'i qalbihi ila samai, dan meningginya kalbunya ke as-sama, ke langit. Taib. Di sini al-qalbu qalban. Qalbu itu ada dua. Qalbu secara hissi dan qalbu secara ma'nawi. Kalau qalbu secara hissi itu jantung yang antum berdenyut itu qalbu secara hissi, dan bukan itu yang dimaksud di sini, ikhwan. Jadi maksud di sini qalbu secara ma'nawi. Dan antum merasakan, ikhwan, qalbu secara ma'nawi itu bisa irtafi' ila sama, bisa meninggi ke langit, ya. Makanya kata mereka, tuh hatinya dipuji setinggi langit gitu. Karena kalau orang dipuji itu seolah-olah ada di atas, hatinya itu ke atas gitu. Tapi hati dari segi makna, bukan dari segi hissi, fisik. Ya, kalau fisiknya kok jantungnya ke langit, ya orang teriak nanti, serem. Tapi sini al-qalb al-ma'nawi, dan al-qalb al-ma'nawi ini yang kata para ulama dia termasuk perkara gaib. Jadi qalb ma'nawi ini termasuk perkara gaib, dan disitulah adanya jiwa antum, ruh antum, perasaan antum, iman antum, ilmu antum di situ, ya kawan. Ya, dan qalbu ini, qalbu seperti ini dengan adanya ruh di sana, dia mengembara dan dia bisa melakukan safar, baik ketika antum tidur maupun terjaga. Makanya kata Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ketika seseorang tidur itu rohnya dia pergi kemanapun, dan ini qalbu secara maknawi, pergi rihlah kemanapun, ya, begitu. Dan ketika antum pun membaca kitab atau mengkaji kajian baik kitab atau tematik, ustadznya menjelaskan qalbu antum itu berterbangan kemana-mana, ya. Ustadz mencontohkan tentang taharah, tentang najisnya anjing, qalbu antum kemudian memperhatikan dan tergambar di dalamnya apa? Masalah-masalah tentang anjing. Maka di sini ya, qalbu secara ma'nawi, yang disitulah ada denyut-denyut pahala atau dosa. Ketika antum beribadah minta kepada Allah Ta'ala, qalbu antum terangkat ke langit dan antum merasakan keindahannya,
maka pasti ketika itu fokusnya antum hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaltafitu ila ghairihi yaminan wala shimalah. Kalbu ketika terangkat ke langit tidak noleh ke selainnya, ke kanan ke kiri ke. Wala yansarifu an muqtada hadhihi alfitrati illa man ijtalathu asyayatin wal ahwa. Dan tidak akan menyimpang dari konsekuensi fitrah ini. Ya, orang kalau doa dan ibadahnya lillahi ta'ala betul-betul, ini yang dia rasakan, yaitu mencari kemahatinggian Allah Ta'ala dan juga terangkat kalbunya ke langit, fokus. Dan dia tidak noleh kanan kiri, tidak teralihkan dari konsekuensi fitrah tersebut, kecuali kalau misalnya dia dikuasai ijtala, yaitu dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Ketika dikuasai syaitan dan hawa nafsu, mulai berubah ikhwan. Ilmu ini atau menuntut ilmu ini ikhwan, dan semoga Allah jaga ana dan juga antum. Ketika ilmu ini, Allahul musta'an, jika sudah dipalingkan atau dijajah oleh hawa nafsu atau syaitan, maka antum enggak mencari kemahatinggian Allah lagi. Maka antum enggak mencari, atau qalbu antum tidak lagi di ambang-ambang langit, tidak. Dan itu yang bisa antum rasakan kalau antum tidak ikhlas, ikhwan. Ya, hati antum tidak tenang dengan ketidakikhlasan tersebut. Walaupun dalam konteks menuntut ilmu, hatta antum seorang ustaz, dan ana fikir di antara dari semua dakwah yang paling tulus ikhlas adalah dakwahnya Ahlus Sunnah. Kenapa ikhwan? Seandainya dakwah Ahlus Sunnah ini tidak dibina di atas keikhlasan dan spirit sunnah, maka sudah hancur sejak mula. Kenapa? Karena sudah menjadi kepastian dakwah tauhid itu bertentangan dengan hawa nafsu banyak masyarakat yang kalau antum enggak kuat, maka antum akan mundur karena takut dunianya hilang, takut enggak dapat apa-apa. Begitu juga dengan mengenai sunnah Nabi, pasti banyak bertentangan dengan bid'ah dan hawa nafsu. Maka kalau tidak mencari ridha Allah, maka antum akan mundur. Pun kalau antum masih berdakwah, antum belok. Sebagaimana sebagian dai, tadinya dai salaf, tapi belok dia menjadi dai politik, ada, menjadi corong partai, ada. Dan ada pula yang sekarang justru lebih dekat kepada artis-artis. Tadi yang dai yang Masya Allah kalimatnya luar biasa di antara dai sunnah, tapi kemudian menuju ke artis-artis dan sisi parlente dari dakwah. Akhirnya apa? Menyimpang. Dan ini membuat ya semua dari kita sedih ikhwan sekalian, dan semoga Allah menjaga ana dan juga antum. Tapi ikhwan, ketika seseorang beribadah dengan ilmu ini, baik dia mencarinya atau mengajarkannya atau mengamalkannya, maka di sini dia darurat hatinya harus mencari kemahatinggian Allah dengan konsekuensi menghadap ridha Allah, mencari wajah Allah, mencari keselamatan di hari akhir. Kemudian juga bertawakal kepada Allah dengan perbuatannya tersebut. Adapun ketika sudah ada kanan ada kiri yang dia lihat, baik fitnah harta atau wanita, dan ini sulit semua. Dan sulit sekali, Masya Allah jemaah sekalian, sekarang sulit benar-benar Allah masalah ini, dua hal, yaitu harta dan juga wanita. Sulit Masya Allah. Yang mana sekarang ikhwan, masalah harta, kita berdakwah hatta kita menunjuk tauhid dan sunnah, Allah uji dengan harta. Wallahi Allah uji dengan harta. Wallahi Allah uji dengan ini. Apalagi jawab tabik, wallahi Allah uji. Dan ini sangat berat Masya Allah, berat Masya Allah. Ya, karena yang menawar kepada antum, semakin antum meninggi, dikenal, itu yang datang kepada antum itu orang-orang yang bermobil mewah dan seterusnya ikhwan. Dan itu yang paling sulit ikhwan, di antara yang paling sulit, maksudnya bukan satu-satunya. Dan mereka menawarkan kepada antum dunia yang
sekiranya yang antum cari itu, maka sudah kelas, antum diatur kelas. Antum akan disetir. Ya semoga ini tidak terjadi pada dai sunnah, walaupun ini terjadi memang, tapi ya semoga Allah Ta'ala berikan hidayah. Ya, dan lainnya kemudian masalah perempuan dan seterusnya ini sulit sekali. Makanya kata ayah ana, ya ikhwan, ketika ana bonceng beliau, antum kalau misalnya dakwah jangan noleh kanan kiri, karena itu yang membuat banyak dari orang terjatuh. Udah lurus aja jalannya, lurus saja. Kanan kiri, baik kanan itu yaitu harta, Allah rezekikan, atau wanita, Allah rezekikan. Udah enggak usah nyari-nyari itu, kelas. Maka kalau udah sampai titiknya ke sana, belok kanan kiri ya, atau ke politik dan seterusnya, maka kelas nafas sunnahnya, nafas dakwah tauhidnya udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang. Jadi ini yang anda pribadi khawatirkan pada diri anda, jemaah sekalian. Ini anda khawatirkan pada diri anda. Makanya anda meminta kepada Allah Ta'ala agar tidak melencengkan kalbu anda dan juga antum. Dan juga antum kalau bisa melihat, kalau anda sudah mulai melenceng, ya sudah mulai melenceng dan mulai beda ya auranya atau nafasnya menuju kebid'ahan atau jauh dari keikhlasan, maka anda sangat membutuhkan uluran tangan dalam masalah ini. Ya karena ada kalanya seseorang yang mengajarkan ilmu hatta tentang tauhid dan dia adalah orang yang pertama diseret ke neraka. Itu bukan tidak mungkin, bahkan itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang paling kita para duat dan juga antum paling merasa ngeri dengan hal tersebut. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya tentang banyaknya atau beberapa orang yang dia dikenal dan telah memberikan hidayah irsyad kepada banyak orang, dan banyak orang masuk surga dengan perantara dia. Namun qadarullah di akhirat terlihat sang guru ini justru yang di neraka. Allahul musta'an. Ketika ditanya, kenapa engkau di neraka? Kita masuk surga gara-gara engkau ya wahai Pak Guru, Pak Ustadz ya. Tapi ternyata na'udzubillah, ana enggak mau menyebutkan karena ana sangat merasa bahwasanya ana pada posisi tersebut. Na'udzubillah. Ya. Begitu ikhwah sekalian. Makanya hal-hal seperti ini nih ya, kalimat yang barusan kita baca ini, Masya Allah, memang ini materi tauhid, materi akidah mapan, tetapi kita ini membahas ulu, kemahatinggian Allah yang paling pertama adalah untuk memupuk akidah kita, bukan untuk membantah, ikhwan. Membantah itu urusan berikutnya, tapi kita pupuk akidah kita tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu kita cari ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ketika antum salat, tahajud, baca Al-Quran. Itu yang antum cari dengan, yaitu meminta hal-hal yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta surga Allah, pengampunan Allah, keselamatan di hari akhir dari api neraka dan mudahnya hisab, atau bahkan masuk surga tanpa hisab. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Jika mendapatkan fitnah kubur, kita bisa menjawab dengan baik. Itu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang itu berat, jemaah sekalian. Karena untuk di setiap ibadah kita, enggak semua ibadah kita kemudian kita mencari al-ulu, kemahatinggian Allah Ta'ala, dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, melainkan di sini ada illa man ijtalathu syayatinu wal ahwa. Ya, dan ini kadang-kadang kita terjerumus di masalah ini tentang syaitan dan juga hawa nafsu. Ketika ilmu sudah dicampuri hawa nafsu, maka beda sudah aromanya, jemaah sekalian, beda aromanya. Dan sejujurnya ini yang anda lihat pada beberapa dai, dan anda khawatir pada diri anda, dan mungkin sudah ada pada anda. Tapi anda berharap Allah Ta'ala menata hati anda. Hawa nafsu, ikhwan, ketika sudah masuk ke ilmu dan orang itu pintar, maka sesuatu yang tadinya haram bisa dia balut-balut sehingga menjadi halal. Dan ini mengerikan. Dan orang-orang awam itu mengamininya, mengamini bungkusan yang haram isinya namun halal covernya. Ini berbahaya sekali. Ini menjadi mustabihat dan syubhat, dan ini menjadi khida' dan juga makar terhadap kalangan awam. Dan pada hari akhir pertanggungjawabannya berat, ikhwan. Pertanggungjawabannya berat. Sekarang betapa adanya orang yang
tidak mau berjilbab karena mengikuti profesor yang sesat itu, tidak mewajibkan jilbab, dan kemudian anaknya pun tidak berjilbab dan diikuti oleh banyak orang. Lalu gimana nanti pertanggungjawabannya ya ikhwan? Ini ketika apa? Ketika syaitan dan hawa nafsu sudah menjajah kalbu insan di doanya atau ibadahnya. Kata anak, tiba-tiba anak betul-betul kena dengan kalimat-kalimat ini di momentum seperti ini ikhwan. Karena 2020 ini Masya Allah ya. Dan anak merasakan jemaah ikhwan, antum melihat anak dulu waktu anak masih belum seberapa. Awal-awal anak ditarik itu masih kurusan, sekarang gemukan dan perut anak agak besar. Dan ini yang kadang-kadang diketahui nama udah zikri ya. Iya, Masya Allah. Arti lainnya maksudnya adalah, maksud anak di sini ya, yang dulu undangan-undangan gak seberapa ya ikhwan ya. Bahkan dulu bukan apa-apa, dan memang anak masih bukan apa-apa. Tapi kemudian mulai orang-orang mengundang dan seterusnya. Dan kalbu anak paling nggak bisa untuk menahan undangan orang-orang gitu. Dan anak khawatir akan fitnahnya. Tapi anak nggak bisa, nggak tega menolak orang-orang ikhwan. Bukan karena gimana, tapi anak nggak enakan orangnya. Anak tuh liburin aja di sini karena hujan, karena apa? Nggak enak. Tadi anak gerimis itu anak jalan tetap, karena anak nggak enak sama antum. Kalau antum udah kemari kemudian anak nggak ada dan seterusnya, nggak enak sama Abu Rahmat, Pak Abu Rahmat ya. Alhamdulillah. Emang perlu betul-betul korbu jernih untuk bisa menangkap nama antum, bukan nama asli padahal itu. Ya Masya Allah, ya Alhamdulillah. Anak nggak enakan. Anak mulai merasa diundang sana sini dan seterusnya, dan diundang luar kota, luar pulau. Bahkan sejujurnya ikhwan, anak tanggal 22 sampai 31 anak ke Kalimantan insyaallah. Kemudian 2 pekan berikutnya anak juga diundang lagi di Kalimantan oleh pihak lain. Di sini anak bukan merasa Masya Allah udah keluar kota dan seterusnya, Masya Allah gitu. Tapi anak merasa justru di sini ini ujian malah jadinya. Anak khawatir ninggalin antum malah jadinya. Walaupun antum nggak khawatir juga tinggalin, ya, pergi aja sana, gitu kan? Iya, nggak anak khawatir meninggalkan majlis-majlis seperti itu. Anak khawatir anak berubah dari majlis-majlis kitab seperti ini, anak berubah ke hal-hal yang jauh di sana. Anak khawatir anak berubah, anak nggak lagi bisa rutin dakwah di Jabodetabek demi memuaskan orang-orang yang terlalu jauh dari jangkauan anak. Anak khawatir orang di rumah anak terbengkalai, sementara kajian-kajian MT anak puaskan mereka semua, sementara keluarga anak biarkan begitu saja. Anak itu yang anak khawatirkan itu. Padahal orang yang terdekat ini adalah orang yang terpenting, walaupun memang orang yang terdekat kadang-kadang orang yang paling menyakiti kita, tapi mereka yang paling terpenting untuk kita dakwah gitu. Nah sekarang kemudian anak mengaca pada diri anak sendiri. Ini dakwah ini atau ilmu ini apakah sudah masuk syaitan ke dalamnya, atau hawa nafsu ke dalamnya dalam diri anak, atau masih betul-betul anak mencari ridha Allah Ta'ala? Itu yang anak khawatirkan, dan juga antum harus khawatir akan hal tersebut. Walaupun ya nisbat kekhawatiran antum mungkin tidak harus tinggi sekali, karena memang posisi mayoritas antum bukan da'i. Tapi ketika posisi da'i itu tazkiyatun nufus adalah porsi kedua setelah tauhid. Kada ilmu yang mapan ini, ilmu fikih, usul fikih dan seterusnya, itu mungkin antum bisa mempelajarinya, hafal, selesai, baku. Tapi ilmu seperti tauhid dan juga tazkiyatun nufus itu hati mainnya. Yang mana syaitan itu berusaha menggerogoti ini. Kalau misalnya ini udah kalah, selesai dah, kelas finish. Antum akan melihat Ustadz Fulan yang dulu kayak gini, sekarang udah beda udah. Dan wallahi antum ikhwan, anak mungkin awal-awal yang antum kenal dulu anak keras dan kaku dan orang tunjuk kemudian diri dan seterusnya. Anak sekarang udah nggak gitu lagi, bukan karena dunia kalau itu, tapi justru karena anak khawatir banyak dari antum kecewa dengan sikap anak. Akhirnya anak perlembut dan seterusnya. Syekh Pujo sekarang nggak anak marahin, ya Syekh Pujo pakai O kan, nggak pakai I ya. Anak marahin karena bacaannya seperti itu. Tapi kalau dulu lebih anak omelin antum mungkin.
Itu bukan karena apa? Bukan karena ana melembut itu karena ana udah beda karena dunia, bukan. Justru ana lebih pengen semoga ilmu ini lebih masuk kepada antum dengan tidak terlalu memforsir antum dan seterusnya. Ana melihat udah zikri hadir saja itu sudah kebahagiaan yang tinggi buat ana. Iya, ana pagi ini gembira banget ana sebenarnya. Sekaligus sedih dengan bacaan tadi, tapi gembira. Masya Allah. Ya. Enggak masuk enggak apa-apa. Bahkan antum enggak pada masuk pun enggak apa-apa. Ana pulang. Walaupun ana sebel juga, tapi ana pulang insyaallah daripada ana diam di sini ya. Ala kulli hal, maksud ana ikhwan di sini adalah ana seperti merasakan belakangan ini ana merasa sangat diuji ikhwan dengan ilmu ini. Ana merasa diuji. Ketika misalnya beberapa ikhwan yang awam mereka melihat ana, Masya Allah Ustaz Hasan udah mulai ya ke masjid ini, diundang sama Ustaz ini dan seterusnya, kemudian ke luar kota ke sini. Antum memuji ana mencela diri ana ketika itu. Karena ya akhi, antum menganggap kan antum bukan dai, enggak ngerti rasanya. Tapi ana melihat ini justru fitnah. Tapi ana enggak bisa melawan fitnah ini karena ini undangan orang dan ana enggak mau ngecewain mereka gitu loh ikhwan. Begitu. Ya seperti itu. Ana enggak tahu apa yang harus ana bahasakan, tapi ini belakang ini betul-betul ana enggak bisa mengutarakan ini kepada rekan-rekan yang awam yang enggak ngerti apa-apa tentang ini ya kawan. Tapi kalau antum insyaallah antum talibul ilm, jadi sepertinya antum sama ana tuh ada koneksi sehingga mudah-mudahan apa yang ana bicarakan tadi antum paham. Mudah-mudahan paham. Coba ketika misalnya ana mulai sering libur disebabkan jam ana terlalu padat sehingga ana keluar kota terus dan seterusnya. Antum akan merasakan, ana pulang dari banyak luar kota, antum akan merasakan ana beda lagaknya. Beda. Ya, ana enggak mau lagi makan di atas bungkus nasi warna coklat itu. Harus di piring dan harus mewah piringnya. Misalnya, "Mas, gimana Torik? Ana masa dikasih kayak gini?" Ya. Begitu. Dan mulai ana melembek. Maksudnya melembek di sini ana enggak lagi tauhid, guys. Enggak usah terlalu ini deh. Enggak usah terlalu tinggi, enggak usah terlalu mendalam masalah akidah. Ya mana ana waktu daurah kemarin ketemu dengan salah satu ustaz dan ana satu kapal dengan beberapa asatidzah pas pulang dari Solo ke Jakarta ke Halim. Ya, banyak beberapa ustaz yang Ustaz Amri Azhari, tahu enggak Ustaz Amri Azhari. Bukan Amran Amri, bukan Ustaz Amri Azhari yang di Kalisari. Kita ngobrol. Dan beliau dinasihati oleh Ustaz Yazid juga ya. Beliau dinasihati, antum kalau enggak kuat dakwah ini mendingan antum enggak usah dakwah dulu. Faham enggak maksudnya? Artinya begini, antum kalau enggak kuat ngomong ini tauhid, ini bid'ah, ini syirik, antum enggak kuat ngomong gitu, antum enggak usah dakwah dulu. Enggak usah ikut dakwah sunnah dulu, antum belajar aja dulu, gitu maksudnya. Maksudnya beliau adalah ketika antum sudah menancapkan diri di medan dakwah tauhid secara umum, selain antum punya ilmu berbekalan, antum harus punya keberanian untuk mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini bid'ah, ini sunnah, ini syirik. Harus kayak gitu. Atau mungkin dengan bahasa yang halus, ini tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Harus berani, tapi dengan ilmu, bukan dengan ketakutan dan wah kalau saya bilang ini tidak sesuai sunnah nanti saya enggak diundang lagi. Ini bukan dakwah sunnah yang seperti ini. Ini dakwah syahwat ini. Ya begitu maksudnya Ustaz Yazid. Ya. Padahal kita kenal Ustaz Amri Azhari itu cukup tegas dalam berdakwah, tapi beliau nasihati seperti nasihatnya juga kena juga dengan anak. Dan anda ketemu juga dengan asatidz yang Ustaz Yazid, anda ngobrol dengan beliau rahimahullah dan seterusnya. Maka memang butuh ketegasan ya ikhwan. Tapi ketika syaitan dan juga syahwat atau dunia atau hawa nafsu sudah masuk ke kalbu, maka itu yang terjadi. Itu mulai kelembekan dan udahlah kita enggak usah tauhid dulu ya. Mungkin akhlak dulu dan seterusnya. Antum lihat dai yang dia punya karakter khawarij sejak masih kuliah di Libya. Ngajar tazkiyatun nufus semua ajarannya, tapi dia memiliki karakter atau pemahaman khawarij dalam hatinya yang itu sudah dia janjikan sejak masih kuliah.
untuk menyebarkan pemahaman tersebut, tapi dia sebarkan secara halus. Ada kan? Kita tahu, antum juga tahu siapa orang ini, ya. Tapi dari mana? Dari tazkiyatun nufus, tentang akhlak, tentang adab, yang semua orang itu relatif suka dengan tema-tema seperti ini. Tazkiyatun nufus, ya, yang seperti ini, ikhwan. Kita cari selera pasar dan seterusnya. Ini menjadi ujian berat bagi banyak dai, sehingga tidak mencari kemahatinggan Allah. Qalbunya tidak di langit lagi, tapi qalbunya itu di bawah, dikangkangi oleh syaitan dan diduduki oleh hawa nafsu. Dan anda berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga asatidzah yang mengajar di Masjid Thariqul Huda adalah asatidzah yang sunni, dan juga mereka selain ahlu sunnah, mereka ikhlas dalam mengajarkan apa yang sepantasnya diajarkan. Hatta pelajarannya tauhid yang sederhana, tapi keikhlasan itu insyaallah akan berbuah di qalbu jemaah insyaallah. Dan juga ikhwan, antum jemaah, ikhwan semuanya yang hadir di kajian-kajian di masjid ini, semoga Allah jaga dari syaitan dan juga hawa nafsu, sehingga ilmu yang antum dengar itu tidak keluar dari pendengaran antum pula, melainkan ilmu yang antum dengar masuk ke kalbu dan terrealisir dengan amalan hati, lisan dan juga anggota tubuh. Ya afwan, anda agak berpanjang di sini karena anda sedang banyak yang anda fikirkan di kalbu anda tentang diri anda. Anda khawatir akan diri anda, ikhwan. Ya selain ya, kita harus lebih khawatir tentang diri kita daripada umat. Umat ini mengkhawatirkan, tapi yang terpenting kan diri kita dulu dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan begitu juga dengan antum. Kalau antum punya cita-cita untuk membangun Thariqul Huda dan keranggan dengan dakwah sunnah pun antum misalnya, maka antum harus lebih khawatir tentang diri antum terlebih dahulu sebelum selain dari antum. Karena yang akan ditanya oleh Allah kepada antum adalah tentang antum. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya taib, mudah-mudahan apa yang ana ucapkan tadi bukanlah kesia-siaan ya buat diri anda juga antum. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.